Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanggamita, apa sih pentingnya sembahyang dewa? Beberapa dari umat Buddha selalu mengatakan bahwa sebagai murid Sang Buddha kita sudah tidak perlu lagi untuk sembahyang dewa. Karena sebagai murid Sang Buddha kita cukup untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sehingga sembahyang-sembahyang kepada para dewa itu tidak penting. Tetapi sebenarnya Sang Buddha sendiri tidak pernah melarang untuk kita sembahyang dewa. Memberi sesaji kepada dewa itu juga termasuk salah satu bentuk dari harmonisasi kita terhadap semua makhluk di semesta ini. Sembahyangan dewa, baik apakah itu sembahyangan yang berada di rumah-rumah ataupun mungkin di rumah ibadah, itu juga tergantung kecocokan dan jodoh karmanya dengan kita. Beberapa orang ketika sembahyang di tempat tertentu, kemudian dia cepat terkabul. Tetapi banyak orang juga yang sembahyang di situ tidak terkabul. Selain tergantung dari kecocokan dan jodoh karma, bagaimana kecocokan ini sehingga para dewa-dewa tersebut bisa membantu, ini juga tergantung dari karma-karma baik kita. Kalau kita memiliki buah-buah karma baik yang memang siap untuk dipetik, tentu apa yang kita sembayangkan itu menjadi cepat terkabul. Nah, beberapa dari umat sering bertanya kepada saya mengenai dewa-dewa yang ada di rumah mereka. Apakah isinya memang dewa atau bukan dewa? Nah, di sini sebenarnya apakah itu dewa-dewa baik di dalam sembayangan rumah-rumah ataupun di tempat-tempat ibadah, semua patung itu memang bisa berisi siapa saja, bisa berisi apa aja. Apakah itu dewa ataupun makhluk bukan dewa, itu tergantung dari siapa yang pemilik rumah itu, siapa yang menjadi pengurus wihara tersebut. Nah, tergantung dari apa? Tergantung dari moralitas dan kebajikan yang dimiliki oleh pemilik rumah itu. Kalau yang sembahyang atau yang memiliki rumah itu atau rumah ibadah itu adalah orang yang memiliki sila yang baik atau moralitas yang baik, dia istilahnya amal ibadahnya juga baik, tentu saja yang mendekat atau yang mengisi adalah para dewa. Tapi ketika kelakuannya tidak baik, kemudian dia sering berbohong, kemudian dia sering menyakiti orang lain dan sebagainya, kemudian jangan mengharap isi patungnya ini adalah dewa. Kemungkinan juga hantu-hantu atau arwah gentayangan, sehingga tidak bisa dipastikan siapa yang berada di dalam patung tersebut. Meskipun patung tersebut penampakannya adalah mungkin dewa-dewa, apakah itu Dewa Kuan Im, Dewa Kuan Kong, dan dewa-dewa yang lain. Tetapi tidak ada yang pernah tahu isinya siapa. Hanya satu hal yang menjadi patokan, yaitu perilaku kita. Kalau perilaku kita senantiasa positif melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, maka bisa dipastikan mereka-mereka yang mengisi di dalam patung ini adalah mereka-mereka yang berada di alam atas. Karena para dewa hanya mau mengikuti orang-orang yang memang memiliki akhlak-akhlak atau moralitas yang baik. Sehingga sebenarnya meskipun tanpa perlu dirituali atau disembayangi atau digunakan upacara apapun untuk melakukan pengisian patung ini, itu akan secara otomatis semua benda yang kita sembayangi secara otomatis akan memiliki isi tersendiri. Nah, isinya itu kembali tergantung kepada kita. Maka bagi wihara pun itu tergantung pengurusnya seperti apa. Kalau pengurusnya baik, pengurusnya lurus, pengurusnya jujur, tentu yang mengisi yang baik-baik. Tetapi kalau yang tidak baik, pengurusnya selalu belok-belok, ya tentu saja yang mengisi adalah makhluk-makhluk alam bawah. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya bisa bermanfaat bagi Anda semua. Dan semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.